Jadi jangan sampai kita merasa umatnya Nabi Muhammad, tapi nyatanya Nabi Muhammad tidak mengakui kalau kita umatnya. Apa yang menjadi jaminan kita kalau kita umatnya Nabi Muhammad? Kita hanya yakin saja bahwa saya umatnya Nabi Muhammad. Nah kalau Nabi Muhammad nggak ngakuin kalau kita umatnya, itu yang harus ini wong kenal aja kakak kita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Sabtu Alam di channel Spiritual Sufi. Kali ini saya akan membahas tentang Isra Mi'raj. Kebetulan di bulan ini jatuh pada bulannya Isra Mi'raj ya. Jadi banyak yang beranggapan bahwa Isra Mi'raj itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad saja. Karena begini, dari dulu semenjak saya kecil ketika waktu ngaji dan sampai saya pada dewasa itu cerita tentang Isra Mi'raj itu ataupun pemahaman tentang Isra Mi'raj itu ya hanya begitu-begitu saja. Jadi ceritanya pun ya nggak jauh beda, maksudnya hanya itu-itu saja. Ketika banyak yang berbicara tentang ataupun penceramah begitu menerangkan tentang Isra Mi'raj, ya hanya menceritakan saja. Jadi tidak pernah menjelaskan caranya bagaimana Isra Mi'raj itu, Nabi bisa Isra Mi'raj itu bagaimana begitu. Karena begini, pada dasarnya ketika Nabi itu melakukan atau diperjalankan dalam Isra Mi'raj itu secara tidak langsung para pengikutnya atau umatnya yang merasa ataupun mengaku umatnya itu harusnya ya juga bisa mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sendiri gitu. Karena Nabi sendiri pernah bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Jadi pada hakikatnya apa? Orang yang beriman itu hakikatnya pun ya harus bisa untuk mi'raj gitu. Jadi bukan hanya sekedar bisanya tuh cerita tentang mi'raj, tapi caranya bagaimana Nabi mi'raj itu yang nggak pernah dibahas ataupun diajarkan gitu. Karena saya khawatirnya yang ceramah pun atau membicarakan tentang Isra Mi'raj itu juga nggak tahu gitu. Jadi pahamnya hanya tentang cerita juga. Makanya kenapa Nabi Muhammad pernah mewanti-wanti kita, kalau bahasa kita mewanti-wanti gitu, bahwa di akhir zaman itu Islam hanya akan tinggal ceritanya saja. Karena rata-rata orang pendakwah itu ya hanya bisanya bercerita tentang cerita tentang Nabi saja, tentang Isra Mi'raj, tapi caranya bagaimana? Sedangkan Nabi sendiri menyatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Terus caranya bagaimana itu? Wong nyatanya ketika kita sholat juga yang kita ingat rata-rata duniawi kan, kalau kita mau jujur-jujuran gitu. Lantas bagaimana kita bisa mengikuti itu? Nabi sendiri bilang sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Lah terus mi'raj kita di mana? Wong nyatanya kita kalau sholat juga yang kita ingat rata-rata duniawi, nggak jauh dari itu. Nah itulah yang harus kita perbaiki gitu dalam diri kita itu. Jadi bagaimana caranya kita mengikuti atau menapak jejak perjalanan Nabi Muhammad sendiri dalam beragama. Jadi bukan terus kita membuat cara sendiri tentang beragama. Karena pada dasarnya begini, banyak orang yang beranggapan bahwa bisa mengenal Tuhan ataupun menuju Tuhan itu tanpa melalui wasilah. Jadi langsung dari kita sebagai manusia langsung kepada Tuhan. Itulah salah kaprahnya rata-rata manusia itu ada di situ. Karena Tuhan sendiri untuk dikenal itu melalui wasilah. Sebenarnya Tuhan itu memudahkan kita.
Jadi diberikan jalur yang terdekat melalui wasilah, malah kita meminta membuat cara sendiri, langsung pengen tersambung kepada Allah tanpa melalui wasilah, kan sangat jauh sekali. Harusnya cukup melalui wasilah, itulah nanti akan menjadi sambungannya gitu. Jadi wasilah itu hakikatnya itu untuk menyambungkan gitu. Jadi dari Tuhan melalui cahaya Tuhan sendiri ataupun Nur Muhammad mewujud ke jasmaninya. Kalau dulu itu Nabi Muhammad, sampailah ke kita, maksudnya seandainya kita hidup sezaman sama Nabi Muhammad gitu. Tapi kalau kita nggak hidup sezaman dengan Nabi Muhammad, ya harus mencari pewarisnya gitu, ataupun al ulama warasatul anbiya, wali mursyida kalau dalam zaman sekarang disebutnya. Itulah sebenarnya yang harus kita cari kalau memang kita merasa ataupun mengikuti Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita merasa umatnya Nabi Muhammad, tapi nyatanya Nabi Muhammad tidak mengakui kalau kita umatnya. Apa yang menjadi jaminan kita kalau kita umatnya Nabi Muhammad? Kita hanya yakin saja bahwa saya umatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau Nabi Muhammad nggak ngakuin kalau kita umatnya, itu yang harus ini wong kenal aja kakak kita itu. Jadi di sini saya bukan menghakimi kepada orang, bukan, karena saya pun dulu juga sama pernah melakukan hal-hal itu. Makanya di dalam ilmu tasawuf ataupun yang membahas tentang bab hakikat, yang melalui tarekat yang bermetodologi ataupun tersistem, maksudnya itu yang secara perjalanannya itu tetap mengikuti sistemnya yang ataupun konsep Tuhan sendiri, konsep bertuhan. Jadi dari Tuhan melalui wasilah baru ke kita gitu. Jadi kita pun kalau mau menuju Tuhan, ya konsepnya harus begitu, dari kita melalui wasilah baru ke Tuhan, poinnya begitu. Jadi kita tidak bisa langsung tiba-tiba langsung ke Tuhan langsung, karena wong kenal aja belum kan gitu. Jadi Tuhan itu hakikatnya sudah mempermudah kita, tapi kitanya sendiri yang membuat sulit gitu. Itulah akhirnya terjadi Tuhan hanya bisa diangan-angan saja. Jadi untuk mengenal itu akan sangat sulit sekali. Makanya mari kita perbaiki sama-sama gitu. Jadi jangan merasa bertuhan gitu, tapi sebenarnya belum gitu. Itulah yang jadi nanti bahaya untuk kita sendiri ketika jasmani kita sudah berpulang. Disangkanya kita sudah mengenal Tuhan, padahal belum sama sekali. Mari kita perbaiki sama-sama di dalam agama ini ataupun untuk menuju atau mengenal kepada Tuhan. Jadi bukan membuat cara-cara sendiri yang keluar dari cara yang diajarkan oleh para nabi sendiri, karena para nabi pun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu pola sistemnya sama. Jadi kalau kita ingin bertuhan seperti Tuhannya yang disembah oleh para nabi, ya kita harus mengikuti caranya para nabi, jangan membuat cara sendiri. Akhirnya apa? Seolah-olah kita lebih hebat daripada para nabi itu yang sebagai utusannya Tuhan sendiri. Itulah yang terjadi pada dunia ini rata-rata manusia, karena sulitnya menurunkan ego untuk berguru. Disangkanya untuk mengenal Tuhan bisa dengan caranya sendiri, yang akhirnya apa? Menyesatkan diri sendiri. Kalau menyesatkan diri sendiri, hanya dirinya sendiri nggak masalah. Yang jadi bermasalah ketika menyebarkan kepada orang lain, akhirnya ikut menyesatkan orang lain, itu yang kasihan gitu. Tapi ya itu hidup pilihannya gitu.
ya saya pun nggak akan mempermasalahkan, karena ya pilihan hidup orang masing-masing. Jadi di sini saya hanya mengajak untuk berpikir saja sebenarnya gitu. Jadi jangan merasa puas dengan pemahaman ataupun ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan seolah-olah ilmunya hanya itu saja gitu. Padahal ilmu Tuhan itu sangat luas sekali. Menjadi seolah-olah sedikit karena diri kita menutup diri akan ilmu Tuhan yang sangat luas. Baik, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam bahagia selalu, salam Indonesia Raya, salam bersatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.